Hello everyone, it's me Kenzo and hari ini lagi santai sambil kerja. Anyway, suaraku habis guys. Suaraku lagi serak, kecapean kayaknya. Seminggu terakhir ini lagi banyak kerjaan bisnis, syuting video buat bimbingan kalian, jadi suaraku habis. Yuk ngobrol yuk, tanyain apapun soal bisnis yuk. absen dulu, dari mana aja, absen dulu. Coba absen dulu guys, teman-teman absen dulu. Aku sebutin. Suaraku habis ya, maaf ya teman-teman. Suaraku habis, dia ngomongnya pelan aja. Aku sambil lagi ada acara di auto. Timku lagi kerja buat event video sama foto event kedokteran. Halo Tony dari Ciamis. Agung hadirku dari Cianjur. Gimana kabarnya teman-teman? Kabarnya gimana? Sudah mulai belajar bisnis belum? Belajar jualan belum? Coba sebutin kendala terbesar kalian dalam jualan apa? Kendala terbesar kalian dalam bisnis itu apa? Masih pilek tuh, lagi habis suaraku. Ini habis. Tips personal brandingku. Untuk bangun personal branding, kamu harus punya personal opinion. Jadi jangan kayak creator yang lain, jangan ngikutin opini creator yang lain. Sama seperti yang aku lakukan. Buat bangun personal branding, kamu harus berani beda dibanding yang lain. Makanya aku bilang di setiap storyku, di setiap pesan yang aku sampaikan, itu tentang me against the fake world. Aku selalu melawan dunia yang fake. Kita live santai aja ya teman-teman. Live Q&A santai aja ya. Di sini agak rame. Aku sambil makan ya teman-teman. Nih makan salad. Makan salad. Kecapean kerja aku, suaraku jadi habis. ngerjain bisnis, ngerjain konten, bisnisnya ada 5. Mamaku kemarin bilang gini ke aku, ya resiko, kamu sakit itu resiko, orang sukses itu gitu, banyak kerjaan, nggak santai katanya. Iya sih. Kalau sukses itu ya gitu, emang banyak kerjaan. Belum makan dah? Udah makan? Itu timku lagi kerja. Indo Visual Studio lagi dokumentasi event.
Oke, aku jawabin pertanyaan kalian deh. Dari Arya, konten nggak harus muncul muka kan tuh, atau malah wajib. Konten tuh nggak harus muncul muka, tapi tunjukkan kegiatanmu. Misal tanganmu itu tunjukin kamu lagi kerja, misalnya. Kayak ini, timku kan lagi syuting nih, lagi foto, lagi video, itu ada live shooting di situ. Ada tim live shooting juga di dalam hotel. Nah, itu tunjukin kegiatanmu, itu tunjukin, nggak harus ngeliatin mukamu, tapi better tunjukin mukamu. Better tunjukin mukamu ya. Kalau kamu tunjukin muka, otomatis klienmu, calon klienmu bakalan lebih trust dan lebih cepat untuk closing. Better tunjukin muka. Tapi kalau nggak pede nunjukin muka, tunjukin kegiatanmu, tanganmu, terus gerakan badanmu atau kegiatan di sekitarmu. Jangan pakai footage yang gratisan. Lama nanti personal brandingnya kebentuk. Ini timku nih. Sebagai apa, Fasya? Fotografer. Fasya sebagai fotografer. Capek? Capek? Biasa. Hari ini seharian. Kamu nanti malam ikut city tour kan? Malu nggak tahu. Fotografer 2, videografer 2, terus keliling kota. Yang videografer yang mana? Si Lufan sama Yaya tadi. Yang live shooting 5 ruangan aja. Berapa orang? Live shooting 5 orang, 5 ruangan. Harus ada pembeda dari diri kita untuk personal branding. Harus ada pembeda, teman-teman. Kalau kita bangun personal branding harus punya pembeda. Harus jadi diri sendiri, sederhana aja tapi berkelas. Ya. Agung, boleh ikut live nggak? Kau gabut kok jam kos dari tadi. Ayo, request aja Agung. Request aja. Aku accept. Yang foto. Ya makan dulu. Jangan kerja terus aja. Makan dulu. Timku jobnya lagi banyak, jadi ngejar waktu mereka. Ayo Agung, request, aku accept. Teman-teman yang mau tanyain soal bisnis, soal jualan, atau soal skill lain yang berhubungan sama self development, tanyain aja di bawah. Aku jawabin pelan-pelan. Suaraku habis soalnya. Kecapean. Ada guruku. Absen dulu. Hadir dari mana aja. Live-nya dadakan ya teman-teman. Soalnya lagi free. Nggak ada topik apa-apa kok. Live Q&A aja. Ini kesukaanku ini, brokoli. Arya, btw lagi ada acara apa? Lagi apa job? Tim Indo Visual Studio job event.
Dia tak comel. So, lepas tu feedback untuk surat ni anak-anak dia memang tak Islam sana. Macam kau ni pakai tudung. Lepas tu kau ada suruh nama kata orang. Dia kata dia dapat. Might be right. Kita mengaku lagi. Alfri, kamu di Sumut mana, Alfri? Di kota apa di kabupaten? Ni betul tu tak cantik. Pendek lagi. Lepas tu gemuk lah. Tugas 1 sama tugas 2 kerjainnya. Dia tak cantik. Tugas 1 sama tugas 2. Ingat, sebab tu kita ni ada juga satu lawyer notis. Susah ngomong aku, suara aku habis. Dia kahwin dua tapi sedap sikit. Dia teori baru. Can you bring your wife to the majlis? Kalau you think that you can bring your wife to the majlis, that is a good indicator juga. Tapi kalau hang nak bawa meeting, hang bagi dia faham malu, something is alright. Macam cucu, tapi jangan tak bawa dia. Dia okay, nak beritahu ni. Aku buat bisnes dengan dia. Boleh cerita kalau dia suka foto baju tu berazam dengan dia. Kamu libur Tasya? Sampai keluar dari center tu 17-an, jadi nggak ngapa-ngapain. 17 sekolah. Classmate? Rupa tak ada, body tak ada, bukan tak WhatsApp pun. Rupa tak ada. Alfri perapat kok. Itulah buat bisnes dia. Lepas tu, Dekat duit dia tak keluar. dekat wisata Danau Toba. Iya, nanti aku kapan mampir ke sana ya. Kabarin ya. Aku kalau mampir ke Danau Toba aku kabarin ya, Alfri. Yes. So I made a mistake. So bila time aku buat center tu, aku nak buat center lain, nak buat bisnes lain, dia tak bagi. Dia marah. So I kata no, this is so I tell the story to him. This is what Dari adikku, apa definisi niche menurut Koko? Niche itu sekelompok orang dengan kesamaan tertentu. Dah itu aja. Sekelompok orang dengan kesamaan tertentu itu niche atau disebut market. Market itu kalau di translate kan artinya pasar, tapi intinya itu sekelompok orang. Kalau kita mau hasilin uang, kita harus temukan market, sekelompok orang yang suka kesamaan, yang punya kesamaan tertentu, punya minat tertentu, dan berkumpul di tempat tertentu. Itu niche market. Pokoknya sekelompok orang yang punya kesamaan tertentu. Misal K-popers, wibu, orang yang suka mancing, orang yang suka bola, suka basket, pebisnis, pengusaha, pebisnis online, apalagi pebisnis street food, apalagi fotografer. Sekelompok orang yang punya kesamaan tertentu itu niche, ya. Ibu-ibu muda yang baru punya anak 1 SD, ibu-ibu yang badannya gemuk tapi mau kurus, itu niche. Kalau niche makin spesifik, makin bagus atau malah makin memperkecil peluang atau lebih bagus kok. Kalau niche itu bisa semakin tajam ya teman-teman. Misal niche apa ya? Niche orang yang suka kuliner, lebih tajam lagi. Niche orang yang suka kuliner asin, lebih tajam lagi. Niche orang yang suka kuliner asin dan masih muda, makin tajam. Makin spesifik sebenarnya makin bagus, tapi jangan terlalu spesifik. Nanti kalau terlalu spesifik, marketnya terlalu kecil. Kalau kita jual ke market yang terlalu kecil, ya pembelinya sedikit. Kalau pembelinya sedikit, kita nggak bisa untung banyak. Jangan terlalu kecil, tapi harus spesifik. Ya. Kayak marketku di Indovisual Gram,
Itu kan komunitas fotografer dan videografer di seluruh Indonesia. Berarti kan niche-nya adalah pekerja kreatif di bidang fotografi dan videografi. Udah itu aja, nggak terlalu tajam niche-nya, nggak terlalu kecil. Kalau lo pengusaha, niche-nya apa? Pengusaha modern, pengusaha muda yang mau bisnis online digital, terus bisnis yang untungnya besar, modalnya kecil. Jadi pebisnis yang mau punya bisnis untung besar, modal kecil pakai bisnis solusi. Mau udah mengikuti. Infus water sing ono lemone kuwi. Sebelah es teh. Batu you kena bayar, you dah calculate ke berapa you nak bayar semua. Itu tak berat. Alfrey, kuliner seafood. 35, yes. Nah, itu juga orang-orang yang suka kuliner seafood. Tapi itu kalau seafood terlalu kecil, jangan terlalu kecil. Nanti marketnya terlalu kecil, pembelinya terlalu sedikit. Oh, apakah bidang pekerjaan kita jadi branding kita, tapi usaha atau digitalnya bukan itu? Oh. Satu, itu baik saya betul kan. Tapi dalam kawasan perumahan, Gimana sih? Aku kurang paham. Oh, apakah bidang pekerjaan kita jadi branding kita, tapi usaha jasa atau digitalnya bukan itu? How? Kalau kita bangun personal branding, tunjukin apa yang mau kamu tunjukin ke dunia. Udah itu aja. Kamu pengen dikenal sama dunia, sama orang-orang itu sebagai apa? Udah itu aja. Entah kamu kerja jadi pegawai atau jadi apapun, terserah. Tapi kamu pengen dikenal sebagai apa? Misal Alfrey pengen dikenal sebagai mentor skripsi. Berarti personal brandingnya harus sharing seputar ilmu skripsi untuk anak-anak yang mau lulus ya, semester akhir. Sesuai yang ditugas tadi ya. Sorry, suaraku habis ya teman-teman. Jadi aku ngomongnya pelan. Sakit tenggorokannya. Aku sambil makan nggak apa-apa ya. Iya, masih Yuk. Tolong ambilin minum. Tolong ambil air putih. Thank you. Ntar ya, aku bacain. Dari Ratno, aku lagi kolaborasi sama psikolog untuk buka jasa curhat atau konsultasi dengan target market mahasiswa. Konten seperti apa yang harus saya buat di awal kok? Caranya gini, supaya kamu nggak bingung cari konten dari nol, kamu cari role model aja. Gitu aja. Role modelnya carinya di mana kok? Carinya bisa di Indonesia atau di luar negeri. Cari orang-orang content creator yang bahas topik yang sama kayak kamu. Misal kamu seputar psikolog untuk mahasiswa, kamu harus cari para content creator yang bahas psikolog soal mahasiswa. Entah itu di Indonesia atau di luar negeri. Nah, kamu amati dulu modifikasi, udah pakai metode ATM aja, jadi nggak bingung. Tinggal kamu lihat kontennya yang paling viewsnya banyak itu yang mana,
viewsnya yang paling banyak itu misalnya konten psikolog mahasiswa yang sharing seputar apa ya, Buka. Tai Lopez. skripsi yang terus direvisi nggak habis-habis, terus dia stres. Ya udah bahas itu. Last year yang dengar itu Aileen Sahabra. Tapi karena ramai saham kita juga. Cari ide konten tuh dari keresahan paling gampang. This Chinese Pakai aja pertanyaan 5W1H. every month. Pakai pertanyaan itu tentang apa, bagaimana, kapan, siapa, seputar topikmu itu. Setelah itu ya udah sharing aja kayak gini, kayak aku gini sharing aja, jadi diri sendiri ya. Najib Satrio, oh Yanuar founder Indovisual bukan sih? Iya, itu kan di bio aku cantumin tuh, Indovisual Studio. Indovisual Studio itu timku yang ini, yang jasa multimedia di Surabaya dan Pasar. Kalau Indovisual Gram itu komunitas yang aku buat. Iya, aku foundernya dari 2017. Kafkas mau ini, mau live bareng. Kafkas, coba komen dulu Kafkas. Mau live bareng? Kalau mau live bareng aku ACC. Aku jawabin pertanyaan dulu ya. Adi Rama, thanks ko, I'll keep that in mind. Ya, ingetin ya. Ingat selalu. Satu lagi ko, kapan tepatnya kita mulai Satu lagi ko, kapan tepatnya kita mulai menjalankan iklan pada bisnis kita. Waktu yang tepat untuk menjalankan iklan adalah ketika Instagram atau sosial mediamu itu sudah cukup terpercaya, sudah dioptimasi. Nggak mungkin kita ngiklan kalau akun Instagramnya masih jelek, kontennya masih jelek. Minimal punya 15 konten lah, tapi yang berkualitas ya. Terus bionya jelas, terus ada highlightnya, ada seputar kegiatanmu, nunjukin ilmumu, nunjukin pencapaianmu, before after, dan lain-lain. Terus namamu sama titlemu itu ada, misalnya kamu sebagai freelancer designer grafis, ya tunjukin namamu Adit designer grafis, di display name-nya tunjukin. Karena nanti kalau kamu ngiklan tapi orang waktu mampir ke profilmu ternyata profilmu jelek, otomatis orang nggak jadi deal sama kamu, nggak jadi pakai jasamu atau beli produkmu, karena mereka nggak percaya. Iklan itu cuma tools ya, bukan alat ajaib untuk tiba-tiba bikin bisnismu sukses. Enggak, iklan itu cuma tools untuk bikin orang yang nggak kenal kita jadi kenal kita dan tertarik sama produk kita. Makanya better kalau kita ngiklan, masukin ke link di landing page atau ke website penjualan, supaya kita nggak capek-capek jualan. Jadi mereka tuh bisa baca semua penawaran kita, informasi seputar bisnis kita, fasilitas dari kita, dan lain-lain ya. Oke. Dari Hafid Bumiang. Kok kalau jual produk digital berarti kita nggak harus pinter jualan juga kok, tapi pinter buat konten juga. Ya, zaman sekarang ini kan sudah di era modern ya teman-teman. Kamu mau jualan produk fisik, mau jualan produk digital, mau jualan jasa, semuanya wajib pakai konten. Semuanya wajib pakai konten marketing. Kalau kamu nggak ngonten, otomatis kamu harus jualan offline.
atau mulut ke mulut aja. Kalau jualan pakai mulut ke mulut ya nggak apa-apa, bagus kok. Jualan tuh tetap harus mulut ke mulut, tapi bakalan lama, growth-nya tuh bakalan lama, pertumbuhan dari bisnismu bakalan lama. Kamu nggak punya strategi untuk mendatangkan customer baru, mendapatkan klien baru. Kamu nggak bisa bikin klienmu atau customermu atau audiensmu itu sayang sama kamu, loyal sama kamu, karena kamu nggak bikin konten. Jadi nggak bisa kayak gitu. Kita semua harus bikin konten. Sorry ya guys, di sini agak ramai. Ini orang belakangku ngomong English terus. Orang Singapura. Dari Kafkas. Kok ide usaha fisik apa yang baik di daerah tambang, target anak karyawan yang ngekos? Nggak tahu. Yang tahu itu kan kamu yang tinggal di situ. Jadi kamu harus cari masalah yang mereka alami apa, solusinya apa, bikin solusi itu jadi sebuah produk atau jasa. Udah gitu. Kalau aku bisa menyelesaikan semua masalah di Indonesia, aku bukan manusia. Aku cuma ajarin kalian, aku latih kalian sesuai kemampuan kalian, karena aku percaya setiap orang itu punya keunikan masing-masing, punya tipe kecerdasan masing-masing, punya talenta masing-masing. Tinggal diasah aja sampai ketemu yang terbaik. Berry, halo Bang Yanuar, halo Berry. Yang hadir absen dulu, dari mana aja? Absen dulu. Aduh, suaranya udah hilang, masih bela-belain sharing. Aduh, suaranya udah hilang, masih bela-belain sharing. Iya, nggak apa-apa. Kan aku nggak sakit banget guys, nggak sakit gimana, cuma kecapean aja, suaranya habis. Pedamen, Salim Sugar. Apa macam dia kata, batu dah bising-bising, sama sekali tak tegur aku, dia takut gila harta. Aku diam aja. Cuba apa dah harta dia? Baik dia. Adit, terima kasih kok masukannya. Semoga segala urusan dan rezeki kok Kenjo dipermudah. Sehat selalu kok. Ya, gitu Adit. Dia tak kisah dia sayang orang dia kata. Sebenarnya dia kata. Lepas tu lagi sayang. Acara apa kok? Ini lagi ada event pengusaha sama kedokteran, terus tim Indovisual Studio yang syuting semuanya, dokumentasi dari foto, video, terus ada live shooting, ada live screen juga, multimedia event sama drone. Nih, ini tempatnya. Kalau mak tak suka sekali. Jadi kan ada betul CEO utama Haji dia by friend. Dia dapat jadi CEO yang baru. Apa kabar Bang? Dari Eternal Ring. Kabarnya luar biasa. Puji Tuhan baik. Meskipun kecapean, nggak apa-apa. Kalau sukses itu nggak santai. Orang sukses itu nggak ada yang santai. Semua orang di tempat ini sukses menurutku. Banyak dokter, banyak pengusaha yang lain juga. Semuanya mereka nggak santai.
semua orang kerja Kau nak networking. bilang apa? Kata, kalau kau pakai muasasa yang mahal itu tinggi, jadi lah kata, aku tak bagi susah. Duit tu bagi pada dia. Kasih apa? Ada aku rumah 3 dia kata, bagi pada Mana what's your masalah dia bagi ikut keluaran aku. Adit, saya dari Riau kok. Tepatnya di ujung Batu, Rokan Hulu, di kota Pekanbaru, sekitar 5 jam perjalanan. Wow, Tapi jauh ya. abang dia dah saya tak bagi. Tapi lucu ya. Kapan-kapan aku mampir dah ke Riau. Aku nggak pernah ke Sumatera, teman-teman. Traveling ke Sumatera itu nggak pernah tuh. Tapi aku punya cabang Neon Box di Palembang. Tapi aku nggak pernah ke sana. Aku cuma mempercayakan mitraku yang di Palembang karena kerjaannya dia bagus. Nadanya kagak gitu juga kok. Habis nadaku al. Yohana, suara yang di belakang terlalu kencang ya. Tapi yang ini adik aku. Terlalu kencang ya. Aku pindah aja ya. Aku pindah aja deh. Aku tak pernah. Tapi tak boleh kata. Bagi kata. Kalau kita tak lain. Kita tahu sebenarnya. Itu dia masukkan ya. Kita kan kita sikit kok. Kita lagi. Belakangku orang Singapura sama Malaysia ngomongnya kencang-kencang mereka. Aku pindah sini aja deh. Ayo. Pindahin dulu. Oke. Aku baca lagi deh. Katanya Humphrey, oh berarti tim Indovisual lagi handle shootnya ya kok? Ya. Jadi semua event, beberapa event terbesar di Jawa Timur dan di Bali itu yang handle Indovisual. Nah, aku datang cuma untuk monitoring timku. Jadi aku make sure semua pekerjaan timku itu berjalan dengan lancar sesuai SOP. Jadi klienku puas. Aku sambil makan ya teman-teman, nggak apa-apa ya. Ini tadi dikasih ini dawet nangka sama temanku dokter. Pelosok kok, sawit doang sini, nggak apa-apa. Aku itu dari Dayak, aku tinggalnya di hutan. Lebih pelosok malah.
dari Vian. Oh gimana caranya punya mindset pengusaha dan gak baperan. Pengusaha itu gak boleh baperan. Justru pengusaha itu harus tegas sama dirinya sendiri, gak boleh baperan. Dan harus punya prinsip. Harus cepat membuat keputusan. Dan harus bijak membuat keputusan. Kalau kita gak cepat bikin keputusan, kita akan membuang banyak waktu dan banyak peluang. Kalau melakukan kesalahan ya udah jadikan pelajaran aja, tapi harus bikin keputusan cepat. Mindset pengusaha itu gini teman-teman. Ini mindsetku sendiri ya, pribadi. Mindset pengusaha itu harus berhenti ketakutan dengan potensi kegagalannya dan lebih antusias dengan potensi kesuksesannya. Jadi kita nggak boleh takut gagal. Gagal itu biasa buat pengusaha. Gagal itu cuma rugi kecil aja kok. Habis itu kita belajar supaya kita nggak jatuh di lubang yang sama. Caranya gimana? Kita harus cari solusinya. Kita harus jadi problem solver. Kameranya udah dicas. Yang baterai sebelumnya belum? Yang mana? Yang habis. Recas Cas di dalam loh, Syah. Telepon? Cas di ini dekatnya operator. Udah Bentar. dicek? Enggak, casan. Tapi saya emang tes sini. Ada tuh. Oh iya, itu aja cas. Mana? Ini ya? Apa ini? Tes. Nggak gini. Cas gitu. Kok validasi market itu berapa lama? Nggak ada waktunya sih, tapi kalau bisa selama 2 minggu. Jadi selama 2 minggu kamu harus ketemu dengan target marketmu. Kalau bisa setiap hari ngobrol sama target marketmu. Lewat offline, face to face, ngobrol langsung ketemu, atau lewat online ngobrol validasi ide bisnismu. Jadi misal kamu punya target market cewek usia 25 tahun, pekerjaannya wanita karir. Terus kamu menemukan sebuah masalah, cewek 25 tahun itu lagi burnout soal kerjaan, dikejar umur karena mau nikah. Jadi dia punya masalah psikologis, mental health. Akhirnya kamu menyediakan solusi berupa e-book sama planner untuk produktivitas cewek karir. Nah, coba tanyain, digali ke mereka. Kamu temuin tuh target marketmu, cewek yang usianya 25 tahun, kesibukannya kerja. Mereka itu apakah benar mengalami masalah mental health seperti itu? Kalau benar, tanyain, solusiku itu ini loh, aku punya e-book ini buat bantuin kamu supaya kamu itu nggak bingung lagi burnout, kerjaan bisa lancar, lebih produktif, jadi nggak harus kecapean. Kasih tahu ke dia, terus tanyain, kalau aku jual ini kamu mau beli nggak? Kalau mau, cocoknya harga berapa? E-book kayak gini cocoknya menurutmu harga berapa? Dengerin mereka itu ngomong. Jangan kamu yang banyak ngomong. Tanya ke mereka, pastiin idemu itu bisa diterima sama mereka. Kalau mereka bilang e-bookmu itu harganya 50.000, ya udah jual 50.000. Mereka bilang harganya 99.000 cocok, ya udah jual aja 99.000. Jadi kamu jual sesuatu yang target marketmu mau. Jangan jual sesuatu yang target marketmu nggak mau. Atau bahkan kamu bikin produk dulu, terus baru cari target marketnya. Akhirnya kamu rugi di awal karena kamu nggak validasi market, nggak memastikan kalau produkmu itu
bakalan laku nggak ya, jadinya kamu rugi. Makanya aku bisa memastikan semua member di grup bimbingan 30 hari latihan jualan itu bisa menghasilkan double income. Win rate-nya itu bisa 99%. 1%-nya kehendak Tuhan. Semuanya itu kan kehendak Tuhan. Tapi 99% kalau kalian melakukan yang aku ajarin, tentuin target market dulu, validasi, baru jualan. Itu resiko ruginya itu bakalan 0% atau 1%. Ruginya apa? Karena kan kalian tanya dulu, terus si target market bilang iya mau. Yang nentuin harga target market sendiri. Mereka sendiri yang nentuin harga. Oh iya, kelasmu itu cocoknya harganya 150, 200 ribu, 300 ribu. Paket perawatan rambut yang kamu jual itu cocoknya harganya 120 ribu. Aku mau beli kalau harga segitu. Ya udah jual. Kenapa bisa untung besar? Karena kamu menyediakan solusi yang nggak ada di tempat lain. Kamu menemukan masalah spesifik dan kamu memberikan solusi yang spesifik. Ya. Alfri, kok pindah-pindah emang nggak apa-apa? Waka-waka. Nggak apa-apa pindah-pindah. Itu apa itu? Iku sing lagi viral lho. Kafe. Reservasi lho. Iya, tapi minuman. Jualnya minuman. Biasa kayak dinner pasangan-pasangan. Amfik lagi di mana dan ngapain? Aku lagi di Hotel Westin. Lagi ada meeting sama kedokteran, sama pengusaha, terus tim Indovisual lagi syuting dokumentasi, foto, video, live streaming, live shooting, live script, multimedia, timku semua yang itu. Dari Sanza, kok ada saran gak untuk anak SMA yang mau mulai bisnis digital? Join di grup Hilo Pengusaha ya, gratis joinnya. Nanti kamu bisa tanyain apapun di situ. Aku ajarin gratis. Gak harus ikut kelasku dulu kok kalau belum siap. Tanyain dulu aja basic-basic seputar bisnis. Nikmatin semua kontenku yang aku share gratis. Itu gratis semua kan kontenku. Praktekin aja semua. Gak harus ikut kelasku kok. Aku bikin kelas itu cuma buat bantuin sesama pengusaha muda, pengusaha modern, ibu rumah tangga yang mau punya bisnis dan punya double income dari sekarang. Kalau kalian nggak butuh double income, ya nggak usah ikut dulu, nggak apa-apa. Belajar aja dulu, nggak apa-apa. Nikmati kontenku yang gratis. Klik link di bio-ku, ada free join Hilo Pengusaha. Aku nggak perlu ngebet jualan. Aku itu nggak perlu ngebet jualan kelas. Income terbesarku dari bisnis, bukan dari kelas. Aku bikin kelas itu karena aku suka ngajar. Dan timku itu siap buat bantuin. Jadi aku selama sebulan terakhir ini lagi siapin materi. Terus aku diundang kemana-mana buat jadi pembicara, ngajarin bisnis, ngajarin keuangan di beberapa perusahaan sama di universitas. Makanya suaraku habis. Orang sukses itu nggak ada yang santai, semuanya kerja, cuma lebih produktif gitu aja. Pernah ngelamar di perusahaan nggak kau?
Aku sebelum jadi pengusaha, aku pegawai. Aku jadi desainer grafis, jadi waiters. Waktu SMK aku kerja di warkop, jaga warkop. Terus aku waktu kerja aku sambil freelance buka Indovisual, jadi Indovisual Studio. Aku buka jasa foto video untuk event setiap weekend. Terus Senin sampai Sabtu aku kerja aja seperti biasa, digaji 2 juta waktu itu. Cuma aku sambil bangun bisnisku sendiri, Indovisual Studio ya yang sekarang ini. Aku nggak mungkin ada di sini kalau waktu umur 18 tahun aku nggak memutuskan untuk berani mulai bisnis. Nggak mungkin bisa kayak gini sekarang. Dan aku nggak punya mentor waktu itu, jadi aku nggak punya panutan, sosok kakak yang baik itu gimana, nggak punya. Jadi aku harus cari-cari relasi sendiri. Nah dari situ mentalku terbentuk untuk jadi pengusaha, karena pengusaha itu jemput bola, cari peluang sendiri, bukan nunggu digaji. Jadi hidupnya dari penjualan, bukan dari gaji. Makanya nggak ada batasnya penghasilannya. Kayak dibagi banyak sesi. Sing jare numpak bis iku. Gak tahu. Iya, sing bis iku kapan? City Tour jam 4 ya. Gak tahu. Pokoknya Mas Faris bilang sampai malam. Udah dikasih rundown City Tour nggak? Sudah kayak. Udah ada rundown ya. Itu jam 4, terus besok itu di sini lagi kan. Iya. Malamnya ada gala dinner. Ketemu. Yang malam besok kamu ikut? Iya, mulai kata Mas Faris prepare jam 5. Soalnya yang pagi tim fotografer yang kedua. Ya. Memulai usaha dari hutang apakah bagus menurutku Kenzo? Jangan. Nggak boleh. Di kontenku aku selalu bilang ke kalian, usaha nggak boleh dari utang, modal utang nggak boleh. Utang dari bank, utang dari keluarga, dari teman, atau cari investor. Kalian kan baru usaha, baru memulai bisnis. Orang yang baru memulai bisnis, resiko gagalnya akan jauh lebih besar karena nggak punya pengalaman, harus trial and error. Orang yang utang pakai uang bank atau pakai investor itu adalah orang yang sudah punya track record bagus dalam berbisnis, sudah mau mengembangkan usaha, bukan dari nol. Tapi aku dari dulu sampai sekarang aku nggak ngutang. Aku Kristen tapi aku ngerti riba. Aku nggak ngutang. Modalnya dari mana aku? Modal bisnis dari dagang, dari hasil penjualan yang aku putar terus. Jadi setiap penjualan selalu aku sisihkan untuk invest ke bisnisku sendiri, untuk biaya marketing, untuk biaya iklan, untuk bikin timku lebih jago, untuk bikin timku lebih bagus. Selalu diinvestkan ke bisnis sendiri sampai menggulung. Karena bisnis yang pakai modal utang dari awal dia itu udah minus. Bayangin deh, kalian ngutang di bank 50 juta, 100 juta, 500 juta. Setelah utangnya cair, kalian tuh bukan lagi untung, jangan bahagia kalian. Jangan happy kalian kalau dapat utang itu. Harusnya malu kalian. Karena utang cair, otomatis bisnis kalian itu minus.
Kalian utang 50 juta, 100 juta, otomatis langsung minus 50 juta, langsung minus 100 juta. Belum tentu profit itu. Benar nggak? Benar nggak? Benar lah. Orang yang bisnisnya pakai utang itu ya kalau sudah mau mengembangkan usahanya. Tapi kalau dari nol dia pakai utang, artinya dia nggak punya kemampuan untuk menghasilkan ide bisnis yang tanpa utang. Artinya dia memakai jenis bisnis, komoditas atau tren yang butuh modal besar dan untungnya kecil. Kalau bisnis tren, modalnya besar, untungnya besar. Kalau bisnis komoditas atau yang umum, modalnya besar, untungnya kecil. Kalau bisnisku, bisnis solusi, modalnya kecil, untungnya besar. Itu yang aku ajarin ke kalian. Makin banyak yang nonton ya. Padahal aku lagi iseng gini, siang-siang. Baru mulai Kafkas. Nah itu kadang kebayang kegagalan itu lebih besar ketimbang kebayang suksesnya kok. Hihi. Nggak apa-apa. Kalau kalian join grup Hello Pengusaha, di situ kan kita saling support. Jadi nggak usah takut gagal lagi. Gagal itu biasa. Makanya jangan bisnis yang jenis bisnisnya itu komoditas atau tren, supaya kalian itu nggak modal besar, jadi resikonya nggak besar. Aku ini tipe pengusaha modern, memulai bisnis pakai modal yang kecil, untungnya besar. Aku bukan pengusaha kuno yang modalnya besar, untungnya kecil. Aduh, aku nggak kayak gitu. Aku harus untung besar, modalnya kecil. Itu detailnya aku ajarin di grup bimbingan. Tapi kalau mau sharing gratis, sharing aja di grup Hello Pengusaha. Aku ajarin juga kok. Ntar aku jawabin pertanyaan. Dari Komang mau live bareng? Coba komen. Kalau mau live bareng aku accept, aku ACC. Sanza, kok ada saran nggak untuk anak SMA yang mau mulai bisnis digital? Kamu tentuin target marketnya, kamu mau jual ke siapa dan di mana. Misal kamu mau jual ke cowok yang punya masalah di penampilan, dia mau glow up tapi nggak tahu caranya glow up. Terus kamu jual produk digital berupa panduan atau berupa planner atau berupa diet atau ebook atau juga video course bisa. Pokoknya yang bentuk digital, nggak ada fisiknya. Kalau kita jual produk digital, kita punya dua pilihan. Produk digital yang bisa kita jual itu dua, jual skill atau jual informasi. Kalau kamu nggak punya skill, kamu jual informasi aja. Misal kamu nggak punya skill digital marketing, ya udah kamu jualan informasi aja. Informasi berupa misalnya kamu jual template landing page, template website, template copywriting. Itu kan informasi. Kamu nggak harus jual skill. Kalau jual skill kan kita kayak ngajarin, kayak tutorial, kayak membimbing. Itu kan jual skill. Tapi kalau jual skill emang harganya lebih tinggi dibanding jual informasi aja. Tapi nggak apa-apa. Kita kan bisa jual banyak produk, nggak cuma satu produk. Selama produknya digital, kan nggak ada modal apapun juga. Tapi di grup bimbingan 30 hari latihan jualan, itu aku latih kalian punya bisnis produk fisik, produk digital, dan jasa. Nanti kalian list semua ide kalian,
lalu bikin top 3 dari list itu. 3 bisnis atau 3 ide terbaik yang bisa kalian kerjakan dalam waktu dekat itu apa? Produk fisik, produk digital, atau jasa. Nah, nanti di minggu kedua aku ajarin strategi marketing dan promosi. Di minggu ketiga aku ajarin tentang cara bikin produkmu laku. Produk atau jasamu pasti laku. Minggu keempat aku ajarin teknik jualannya kalau sudah ketemu sama customer atau klienmu. Maaf ya, suaraku habis, jadi ngomongku gini. Dari Jerry, salah satu usaha modal kecil tapi untung besar apa-apa aja ku. Di kontenku itu ada ini di Reels. Coba kamu lihat, ada judulnya ide bisnis solusi. Itu ada part 1 sama part 2. Nah, di situ kamu bisa lihat ide bisnis solusi. Part 1 sama part 2. Bentar aku lihat HP ku yang satunya deh. Jadi di Reels kamu buka kontenku yang judulnya ide bisnis solusi. Ada part 1 sama part 2. Ntar aku bacain deh. Aku habis. Nih, ide bisnis solusi yang part 2, yang terakhir. 1. Buku kesehatan mental ibu hamil. 2. Baby fotografi. 3. Catering makanan diet. 4. Alat pembersih bulu kucing. 5. Produk perawatan muka pria. 6. Panduan fitness wanita kurus ke seksi. 7. Ebook atasi rasa malu saat kenalan. 8. Produk home gym. 9. Tour and travel anti mainstream. 10. Isi sendiri. Coba ide bisnis solusi yang muncul di otak kalian itu apa? Yang modalnya kecil, untungnya besar. Yang jadi solusi untuk masalah spesifik. Coba tulis apa? Aku bacain nanti. Dari Sanzako, freelance itu cocok nggak untuk yang mau memulai karirnya? Cocok. Kalau freelance kamu cukup jual skill, cukup jual jasamu, cocok. Orang yang freelance gajinya lebih besar daripada orang yang kerja di kantor. Income-nya lebih besar orang freelance, karena orang freelance dibayarnya per project, bukan per bulan. Jadi nggak ada batasnya. Batasnya ya cuma waktu dan tenaganya dia. Boleh gitu. Kalian. Apa ini? Ada terima lah. Yo lek ngenteni ono event. Engko langsung Dari dipanggil uang. itu kudu siap maksudnya. Awalnya buka usaha apa Langsung. yang pertama? Yang pertama aku Pokoknya panggilan langsung kerja lagi. apa ya? Yo, mesti cuma 1 minggu. Pindah. Rugi. Yang pertama aku bisnis, bukan bisnis ya, jualan sih. Dari umur 15 tahun aku jualan banyak hal. Ikan cupang, nasi goreng, mie goreng, aksesoris, dan lain-lain. Tapi kalau bisnis pertamaku yang bener-bener aku tekuni, bisnis ya, punya tim, hire tim, itu Indovisual Studio yang sekarang ini. Bisnis pertamaku itu yang sekarang ini. Tapi setelah Indovisual Studio aku bangun, setelah beberapa tahun aku buka bisnis-bisnis yang lain, trial and error lagi di bisnis yang lain. Akhirnya punya, kalau dihitung ya, semua bisnisku kalau dihitung itu sekitar 30 bisnis ada. Tapi yang sukses banget
itu cuma 5 sekarang. Yang paling sukses itu 2, Indovisual Studio, jasa dokumentasi event untuk foto, video, live streaming, live shooting, drone. Nah, kita di hire sama IU besar, terus sama hotel-hotel bintang 5. Terus kalau ada konser di Jawa Timur sama di Bali, konser-konser itu pakai tim Indovisual Studio. Kalau ada turnamen sepak bola yang live shooting di Indosiar, itu tim Indovisual Studio. Kalau misalnya di Jawa Timur, itu tim Indovisual Studio, kameramennya tuh. Per kameramen aku hargain 3 juta sampai 5 juta. Jadi satu pertandingan biasanya ada 4 sampai 8 kameramen. Jadi dikali aja 5 juta kali 4. 20 juta 20 juta per satu kali pertandingan. Kalau ada 8 kameramen berarti 40 juta satu kali pertandingan. Tapi biasanya kalau turnamen sepak bola itu bisa sampai 120 pertandingan karena ada 32 tim kan yang bertanding. Jadi dikali aja. Terus ada bisnis merpati mobil, ada sewa mobil di Bali, ada kerajinan rotan juga. Oke. Nah, ini Sugiar baru masuk, baru mulai. Jadi e-course content creator kok. E-course content creator aku nggak ngajarin. Nanti aku ajarin ini aja, personal branding untuk pengusaha. Kalau content creator itu udah banyak yang ngajarin kok di luar sana. Salah satunya temanku sendiri, Bang Ogut, dari muda cuma sekali, itu bagus tuh dia. Mending belajar sama dia kalau jadi content creator. Bagus. Temanku sendiri dia, bagus. Aku juga belajar konten dari dia. Ayo, tanyain apapun teman-teman. Aku penasaran deh, apa kendala kalian dalam memulai bisnis itu apa? Kendala kalian dalam jualan itu apa? Kenapa kalian itu nggak mulai-mulai? Atau kenapa kalian itu stuck? Kenapa kalian itu nggak berkembang? Itu apa kendalanya? Kendalanya ada di faktor eksternal atau internal? Ada di pikiranmu atau orang-orang di lingkunganmu, atau kamu nggak punya waktu, atau apa? Jerry, hehehe, maksud saya mau buka bisnis kelas content creator gimana kok? Jangan buka kelas kalau kamu belum sukses di bidang itu, jangan, nanti jadi bumerang. Nah, jadi kalau kamu mau sukses di bidang itu, kamu mau buka kelas, pastikan kamu sudah sukses di bidang itu. Jangan sok-sokan ngajarin orang kalau kamu belum bisa berhasil, ya. Tapi kalau kamu sudah berhasil sebagai content creator, ya udah ajarin orang lain yang mau jadi content creator, nggak apa-apa. Kamu layak. Karena semua orang nggak bakalan percaya kalau misalnya kamu nggak walk the talk. Kalau kamu ngajarin bisnis tapi kamu bukan pebisnis, cuma jualan ludah, motivator bisnis, berarti kamu ya fake guru. Jangan kayak gitu, ya. Kalau kelas content creator menurutku jangan, karena pasarnya udah berdarah-darah.
kelas konten itu udah banyak banget yang ngajarin. Jadi kamu harus punya pembeda dibanding kelas konten yang lain. Misal kamu mau bikin kelas konten untuk agen asuransi, untuk freelance fotografer, jadi fokus ke target market tertentu, nggak random. Karena kalau terlalu general, kamu sudah kalah dari mentor-mentor kreator yang lain yang udah terkenal, karena kamu nggak punya pembeda. Jadi kamu harus punya pembeda. Dari Alfri, sebenarnya eksternal sih kok, kayak yang pernah aku ceritain kok. Ya nggak apa-apa Al, belajar untuk memanajemen resiko. Resiko itu bisa di manage. Resiko itu bisa kita atasi kalau kita list resikonya apa aja. Kita lihat faktor eksternal kita yang bikin kita nggak sukses itu apa. Teman-teman kita, orang tua kita, atau tempat tinggal kita, atau bos yang di tempat kamu kerja, rekan-rekan kerjamu. List semuanya. Faktor eksternal itu yang bikin kamu gak sukses itu apa. Mulai fokus ke faktor yang bikin kamu sukses. Kamu list faktor apa aja yang bisa bikin kamu sukses. Misal kamu bisa sukses kalau kamu fokus konsisten bangun audiens, upload konten, dan kamu bikin produk digital dan bangun jasa, dan kamu menemukan produk fisik yang jadi solusi untuk masyarakat, kamu jualin ke target marketmu. Kamu bisa sukses dari situ. Ya udah, fokus di situ. Kalau kamu bisa sukses dengan tidur 8 jam sehari, tidurlah 8 jam sehari, harus cukup. Aku itu tidur 8 jam sehari. Tidurku ini 8 jam loh teman-teman. Sehari itu harus 8 jam. Aku menjaga kesehatan. Lihat makananku nih. Makananku itu sehat. Rendah gula, rendah lemak, rendah tepung. Kalau aku makan yang manis-manis sekarang, nanti malam aku puasa, atau aku makan dikit aja. Nasinya cuma 4 sendok gitu. Yang banyak ikannya, ayamnya, sayurnya, buahnya. Makan real food. Terus kalau misalnya faktor yang bikin kamu sukses itu adalah kamarmu yang bersih, tempat kerjamu yang rapi, ya udah lakukan. Bersihin kamarmu, bikin tempat kerjamu itu rapi supaya kamu itu produktif. Nggak jadi cowok yang madesu. Ya. Oke, Jari. Kalau kendala saya di bisnis, bingung kenapa kompetitor lebih ramai ketimbang bisnis kita. Padahal saya sudah ATM, cuman sosial media saya masih belum jalan. Usaha yang saya jalani Fotoboxku. Coba kamu lihat kompetitormu. Marketingnya dia lebih aktif dari kamu atau enggak? Brandingnya dia lebih bagus dari kamu atau enggak? Cara jualannya dia tepat atau enggak? Cara jualanmu tepat atau enggak? Caramu bikin audiens datang ke bisnismu itu seperti apa strateginya untuk mendatangkan new customers? Strategimu untuk bikin customermu repeat order itu seperti apa strateginya? Terus strategi bikin customer beli lebih banyak, spend uang lebih banyak di bisnismu itu gimana strateginya? Coba diamati. Kalau nggak dievaluasi, kamu akan fokus ke kompetitor aja. Padahal kalau kamu lihat luarnya aja,
dia akan terlihat sempurna. Ada strategi yang di dalam bisnis yang nggak diperlihatkan ke luar. Jadi fokus aja ke bisnismu sendiri. Nggak apa-apa lihat kompetitor, cari tahu kelebihan dan kelemahannya dia, kamu serang kelemahannya dia. Gitu caranya menang. Jangan jadi lebih baik dari dia, kamu gak akan bisa menang. Kamu harus jadi beda, harus lebih beda. Katanya Panji Pragiwaksono kan, sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Jadi harus beda. Yang membedakan foto boxmu yang membedakan foto boxmu dibanding foto box yang lain itu apa? Yang bisa bikin orang bisa jatuh cinta sama foto boxmu itu apa? Kalau biasa-biasa aja ya wajar sepi, karena semua bisnis yang ikut-ikutan itu ada masanya. Semuanya pasti gitu, pasti sepi. Ya. Saya sudah banyakin kelebihan tapi tetap lebih ramai kompetitor ketimbang usaha saya. Evaluasi. Penyebabnya bisnismu sepi apa? Evaluasi. Kalau kamu nggak evaluasi, kamu nggak akan tahu penyebab bisnismu sepi. Atau karena bisa juga karena tren bisnismu, bisnis tren, bisnis kekinian. Kalau bisnismu bisnis kekinian, otomatis ada masanya. Semua yang kekinian nggak selamanya kekinian. Berarti kamu udah melewati masa tren, masa trennya udah kelewatan. Kayak foto self studio itu semakin sepi loh sekarang. Ya enggak? Di tahun 2021 sampai 2023 self studio itu rame. 2024 sepi. Bosan orang. Enggak serame tahun-tahun sebelumnya. Mungkin masih ada yang rame. Tapi self studio itu untungnya ya gitu, kecil. Di bawah 100.000 kan. Beda sama dokumentasi ya, dokumentasi fotografi sama videografi. Kayak yang timku lakukan di multimedia event, itu beda. Ini bisnis solusi punyaku. Itu dibutuhkan sampai selamanya. Di mana ada acara, di mana ada event besar, di situ ada audiovisual. Aku itu solusi bisnisnya. Oke. Sugiar, Mas, pertanyaanku belum dijawab. Balik lagi. Bentar. Ulang lagi, di atas. Mana Sugiar pertanyaannya? Pertanyaannya Sugiar mana? Story kualik kalau aku nak gitu. Iya. Cahaya kan kalau ini kan ini foto dong backlight. Kelewatan Sugiar. Mana ya? oh, udah sekarang. Iya udah. Udah mesti dicas baterainya. Oh iya dah. Ya wis aku. Persiapan ini ya, foto city tour berdua dah. Iya. Iya sih, Mas. Mana aja lah mas. Enggak. Nah, nanti Pas ini ya, kamu iya. tanya ke panitia. Iya. Itu nanti bisnya ada berapa. Jadi kamu bagi tugas sama Pasya. Kayaknya sih pas di sini Mas ya. Pas dulu kameramu sih. Aman aman. Kau di sini. Kau aku di sini tuh. Sini terbaik. Kamu bawa bawa laptop. Gak bawa Mas. Apa namanya? Langsung tak pindah HP. Bisa Oh, kok. Kau itu kan HP kau. Nanti setor foto malam ya. Save the edit ya. Iya. Tim itu gitu. Foto hari ini selesai hari ini. Video juga. Video hari ini selesai besok. Besok pagi udah dikirim. Cepet, semuanya cepet. Mau foto ya di sini. Tapi ya? bukan murah. Tapi cas dulu ya, gak hapus. Apa sih dulu? Sing keliru. Pokok ini, nanti kau coba try ya. Oh, ini ya, lah aku nanti apa namanya? Inilah. Sugiar tanya lagi 14, aja Sugiar. Aku nggak nemu pertanyaanmu. Atas 55. Suaraku habis. Lah aku mau coba ada iya. Ruangan tadi ya. Iya. tiga. Tore jam piro? Aku tak ini ruangan. Apa? Tore jam piro? Apa apa? Jam 4 kan.
dari Coming Your Mouth. Kok mau nanya lead magnet yang tanpa mengganggu calon audiens itu gimana kok? Lead magnet itu harus sesuatu yang gratis dan bermanfaat gitu. Jadi audiensmu mau ngasih database data dirinya berupa nama dan email atau nomor telepon ke kamu karena mereka dapat satu manfaat secara gratis, punya benefit secara gratis. Misalnya mereka dapat ebook, mereka dapat artikel, dapat email ilmu atau resep atau planner. Kalau aku, kalian bisa join Hello Pengusaha, grup Hello Pengusaha secara gratis, tapi harus masukin data diri dulu supaya aku ngefilter. Karena kalau aku nggak ngefilter anak-anak muda atau pengusaha-pengusaha yang baru masuk ke Hello Pengusaha, nanti yang join itu orang-orang random. Nah, aku nggak mau. Aku maunya yang join ke Hello Pengusaha itu orang-orang yang punya growth mindset dan open minded. Jadi bukan sumbu-sumbu, bukan orang sumbu pendek. Kalau mereka nge-spam, tiba-tiba nge-share link nggak jelas atau bahasanya kasar, itu aku kick. Karena yang jadi admin aku, yang jawabin pertanyaan kalian aku. Jadi lead magnet itu harus sesuatu yang gratis dan bermanfaat. Ya. Jadi nanti ketika mereka sudah percaya sama kamu karena mendapatkan manfaat dari kamu, otomatis ketika kamu jualan apapun itu lebih mudah karena mereka sudah trust sama kamu. Itu ya. Jericho, kelas Koko yang 30 hari itu apakah akan diajarkan mengembangkan usaha? Iya. Pastinya. Yang cocok join kelas bimbingan 30 hari latihan jualan itu satu, pengusaha yang masih merintis, omsetnya stuck, bingung mau naikin omset gimana dan lain-lain. Pokoknya masih merintis. Dua, pegawai yang mau punya usaha sampingan, nggak tahu harus mulai dari mana. Supaya nggak salah langkah, mending aku ajarin. Jangan buang-buang uang, ya. Tiga, anak muda yang mau bisnis gak harus mulai dari nol, bisa kerjasama. Yang penting jago jualan dulu supaya kalian bisa punya double income. 4, itu IRT, ibu rumah tangga yang mau punya bisnis sampingan. Jadi nggak cuma mengandalkan uang dari suami aja, tapi punya bisnis sendiri, punya income sendiri. Jadi justru keluarganya bakalan lebih bahagia dan lebih makmur. Ya. Aduh. Dari Aditko tadi kan Ko Kenzo bilang kita jangan jualan kelas kalau belum sukses di bidang tersebut. Nah, kalau produk kelasnya itu berasal dari afiliasi, itu berlaku juga kok. Enggak, kalau afiliasi enggak. Kalau kalian sebagai afiliator, gak apa-apa. Kalian kan cuma sharing ilmu dari si narasumber atau si pengajar. Tapi yang ngajarin kan bukan kalian, yang ngajarin kan si pengajarnya sendiri. Kalian kan cuma bantu jualin. Nggak apa-apa kalau kayak gitu. Kalau afiliator nggak salah. Yang salah itu jadi fake guru. Yang kayak aku review kemarin. Coba lihat highlightku yang judulnya fake guru. Itu udah aku spill di situ, fake guru. Dari Ratno, kok aku banyak belajarnya tapi nggak action apa yang harus diperbaiki. Mulai dari hal kecil hari ini, lakukan yang terbaik hari ini. Ya, mulai dari hal kecil, gak usah mikirin kepanjangan. Masa depan itu ada karena hari ini.
lakukan yang terbaik hari ini, gak usah mikirin besok-besok, lakukan yang terbaik hari ini. Echan ada Echan spill lip tintnya kak, ngapa Chan kuning ini. Ntar. Aku kacamataan aja ya, silau di sini. Spill lip tintnya kak, cari nih Echan. Kejar. Nek CapCut saiki di stabil lho, perlu anjir biyen enggak. Saiki perlu kan. Silau soalnya. Bentar. Oke. Echan ini dulu ya. Ndelok. Aku ya liptinan loh Chan. Pasti banyak manfaat yang didapat. Pakai filter kan. Ayo mas, kurung nggak mas? Wis, iki aku proses mengirim. Dimasku biar glowing pakai apa? Olahraga, makan sehat, perawatan, banyak duit. Itu dulu aja. Si nomor 0. Soalnya semua itu pakai duit. Makanya tingkatin skill supaya double income dulu. Mau apa di sini mas? Mau apa yang namanya? Sebelah mau apa? Apa sih? Gede sih. Kata saya. Aku kurang tahu nak bisa sih. Kok yang pertama lebih apik deh? Yang pertama ya. Siza kaget buka grup ternyata IG live lagi di mana kok? Lagi di Hotel Westin. Lagi ngurus kerjaan bisnis di Visual Studio. Suaraku habis jadi aku ngomongnya pelan aja. Andi, Kak kasih tahu dong cara mengatasi ketika klien nanya jasa kita malah ujung-ujungnya kabur. Soalnya aku kerja jasa editing video. Biasanya klien yang ujung-ujungnya kabur, dia itu nggak dapetin value dari bisnismu. Kalau value dari bisnismu itu tersampaikan dengan baik, dia itu bakalan trust. Kalau bisnismu nggak punya pembeda dibanding yang lain, artinya dia bisa cari solusi di tempat lain. Dia kan cari jasa editing video, berarti dia bakalan cari video editor kan. Kalau style editingmu itu nggak punya keunikan atau jasamu itu nggak punya USP, unique selling point, otomatis bakalan saingan harga, banting-bantingan harga akhirnya. Bisnisku Visual Studio, aku itu jarang banting-bantingan harga tahu. Bisnisku itu jarang banting-bantingan harga loh. Visual Studio ini. Visual Studio ini punya banyak kelebihan dan berbeda dibanding vendor multimedia yang lain. Aku itu yang terlengkap, terbaik, tercepat. Syuting hari ini besok jadi. Timku itu bisa gitu, same day edit.
Terus pelayananku itu terbaik. Tidak. Fast respon. Syuting sekarang? Apa? Kamu syuting sekarang? Aku enggak mas, aku minta dulu. Kayak Oke. soalnya kan mau. Ini nanti sampai di sini sampai pulang nggak? Sampai jam berapa? Foto. Ya kan, bahasa aku tungguin aja. Ya nggak apa santai mas, biasa sambil nongkrong juga nggak apa-apa. Ya sebenarnya mau kamera jadi tas Tadi tasmu taruh mana? di dalam sana. Pegel. Awas, dia bertaki mas, soalnya kan Tiga ruangan kayak tadi kan? ya lagi enak, soalnya saya bisa duduk kamu. Tapi itu mobil, soalnya lomba sih. Kalau bisa kamu nggak usah moto orang-orang lagi, bisa foto soalnya. Kamu tinggal moto yang maju aja. Yang Serta. pembicara, pembicaranya. Bicaranya foto. sih. Tapi itu cepet loh, mas Deku. Soalnya lomba soalnya, jadi mas Deku gantian. Kayak tadi kak. Jadi Oke. kamu sambil cek aja. Jangan tabrakan sama tim video ya. Koordinasi aja. Ini foto apa nih? Aman. Ustaz jaga. Wah, aku yang ngurus. Oke. Tiga ruangan tadi kan? Sini. Kira tadi kita mau Waktunya kerja mereka. Dari Salmana Farisi. Bang, komunitasnya yang gratis nggak bang? Hello pengusaha gratis, join aja. Klik link di bio ya. Halo Mak Trining si Iya nih. Selamat siang. Sehat selalu. Tapi sih mas. Minggu depan kita live bareng ya sama tanya mentor ya. Ini suaraku habis, Pak. Aku kecapean. Soalnya lagi banyak ini dipanggil jadi pembicara sama syuting-syuting. Jerry, kok bukannya bisnis individual studio itu modalnya besar? Awalnya kan aku cuma jasa video editing, modal laptop aja. Terus aku kerja sama anak-anak freelance. Terus gitu aku jago jualan, aku jago marketing, klienku makin banyak, nama baikku makin dikenal di Jawa Timur sama Bali. Otomatis tinggal aku invest ke peralatan, ke timku, jadi makin besar. Aku menggulung modal keuntunganku bisnis. Jadi aku nggak pakai modal bank, aku pakai modal bisnisku sendiri untuk memperbesar bisnis. Dari Andi, tapi aku udah punya portofolio kak, gimana? Kalau kamu udah punya portofolio itu bagus. Tapi untuk memenangkan persaingan di bidang jasa, yang diutamakan itu adalah kualitas dari hasil akhir dan pelayananmu selama melayani customer dari awal ketemu, awal kontak, lalu saat syuting, dan saat deliver karyanya atau hasilnya. Pelayananmu itu gimana? Kamu itu ramah nggak? Kamu itu baik nggak ke customer? Kamu itu bisa bikin customermu trust nggak sama kamu? Kamu itu bisa bergaul dengan orang-orang kalangan kelas atas nggak di hotel bintang 5 kayak gini? Kalau kamu bisa, otomatis kamu nggak bersaing harga lagi. Tapi kalau kliennya ninggal kamu, ya udah nggak apa-apa. Karena nggak semua klien itu target marketmu. Target marketmu makanya tentuin dulu target marketmu itu siapa. Target marketmu itu pasangan yang mau nikah, atau IO, atau perusahaan, manajer, atau pegawai, atau freelancer, atau apa. Tentukan target marketnya dulu. Ketika kamu nggak punya target market, itu bakalan susah jualan ke siapa. Kamu nggak tahu jualan ke siapa dan di mana. Ya, Kalau mau kasih putih pasar. Kurung tak silau di sini. Hah? kurung tak cek. Masa sama gak sama dulu. Ya pun dulu aman sih, tak masih. Aman lah. Aku ndelok foto gede mau. Jak tak cek Oh, foto. tak ada aman, tak aman. Yang penting fotonya gampang diedit kan. Iya mas, aku lihat sih aman. Tak pasti kayak sama dulu sampai akhir. Gak kurung tak cek. Oke, aku bacain lagi deh.
Dari Sanjako dulu Indovisual kok sendiri yang turun ke lapangan atau udah hire orang dari awal? Enggak, aku tuh dari nol. Aku tuh dari nol. Sekarang zaman ini lah, terus koordinasi sampai Iya itu, Ustaz. Aku dari panitia. awal kerjain semuanya sendiri. Mandangin nanti. Karena aku dari sekolah aku freelance. Iya. Terus aku lulus sekolah, aku kerja, aku dapat beasiswa, tapi aku nggak Iya, siapa ngelanjutin beasiswa karena nggak punya uang untuk bayar sisanya. Jadi aku berhenti dari kuliah, kerja, digaji, aku kerja. Cuma aku selama kerja tetap sambil jalanin freelance. Pas freelanceku makin besar, aku resign, terus aku bangun tim, besarin bisnisku sendiri. Ngapain selamanya kerja jadi karyawan? Mau sampai kapan gitu? Aku sih nanti di blazer. Tapi Iya, kamu katanya pakai blazer. pokoknya pas dinner aja soalnya dingin mas, soalnya malam. Kalau dinner besok Iya. ikut. Ikut. Kalau dinner ikut. Tapi turret panas aku lah terus kayak dulu. Seret suaraku habis. Awal usaha dulu apa kok? Banyak, aku jualan banyak. Jualan kacang-kacangan ke warkop-warkop, nasi goreng ke sekolah-sekolah. Tapi kalau bisnis yang Indovisual Studio ini jasa foto video awalnya. Zizah, kok beneran nanya spill lip tintnya apa? Ini lip balm ini, bukan lip tintnya, lip balm dari Madame Ki. Ini bukan lipstick, lip balm buat ini basahin bibir biar nggak kering. Bibirku itu kadang kering. Kalau lipstick kan cewek dong lipstick. Bibirku emang gini tuh, merah. Ini sama pakai filter kan, jadi kelihatan merah banget. Sebenarnya ya nggak merah banget. Katanya mak training sih, iya suaranya ngebas. Iya suaraku habis mak. Salman, gua umur 18 tahun punya income 10 juta. Rencana mau bikin jurnal di akun ini untuk cicil Bitcoin. Ya, semangat melakukan yang terbaik hari ini ya. Yang Mbak Aliso mas. Berarti Koko invest alat apa ya Koko? Saya sudah ikut kelas yang 30 harinya Koko. Semoga bisa seperti Koko, bisa punya banyak network dan jago jualan, negosiasi seperti Koko. Ya nanti aku ajarin strategi marketing dan promosi. Terus minggu keempat belajar strategi jualan ya. Aku ajarin. Kalau invest ke alat, aku invest ke alat yang paling sering dipakai. Kameranya apa gitu. Kalau belum bisa beli kamera, sewa dulu. Sewa kamera kan bisa. Jadi waktu ada job baru sewa kamera. Jadi nggak usah beli kamera dulu. Beli kamera pas sudah tahu banyak klien aja. Baterai alkali Kenapa? flash murut Itu mau. alkali tapi aman. Iki lho, padang, masih ruangan padang kan. Ya aku nggak itu lah nggak itu. Arah padang. El Hadi, kok ini lagi ngejob ya? Iya lagi ngejob. Tapi aku cuma monitoring timku aja. Timku lagi syuting buat 5 seminar hari ini. Terus aku jadi pembicara juga, ngajarin dokter-dokter next lah. buat bangun bisnis digital sama personal branding. Tapi Asik ya. yo pasti pas lah. Keren. Lah kalau coba event itu sekitar event itu. Kono no pulpen gak?
tips pemasaran di sosial media yang bagus gimana kok? Yang organik paling gampang bikin konten. Bikin kontennya nggak usah panjang-panjang dulu, nggak apa-apa. Yang 5 detik sampai 20 detik dulu aja bikin konten. Harus konsisten posting setiap hari supaya audiens kamu itu terbentuk. Tapi kalau mau cepet ya ngiklan. Kalau nggak mau ngiklan, rajin-rajin konten aja setiap hari. Tapi kalau aku melakukan dua-duanya sih, pakai strategi organik sama paid. Jadi lebih cepat bertumbuh. Ya. Andi, berarti skill juga gak ngaruh ya kak? Misal kita punya skill editing video udah meningkat, terus bisa naikin harga sesuai skill. Ya, pokoknya kamu punya skill yang semakin mahal, otomatis kamu dibayar semakin mahal. Kayak hari ini aku dapat project nominalnya 58 juta sekali syuting kayak gini, 58 juta timku. Itu kan pakai skillnya mahal karena kita terbiasa handle event-event besar. Belum lagi kalau IO yang IO besar. Kalau konser-konser bisa miliaran malah. Konser yang miliaran apa ya? Iya. Yang miliaran itu apa? Apa iki? IO. Yang miliaran itu apa? Ya biasa lek koyo event-event gede konser. Iya lah pasti tuh. Apa meneh lek kadung bintang Westari wong luar, contoh koyo Gestar orang luar. iya, contoh kayak band-band luar Kalau konser nominalnya 1M lebih. iyalah 5M 10M mana koyo misal Soalnya Coldplay kan ku penghasilannya dari tiket iya tiket penjualan. Coldplay ku wis belasan M mana Coldplay ini. Tapi itu omsetnya bukan profit. Profitnya sekian persen. Dari Alfri, kok bagusnya gimana kira-kira? Fokus di usaha jasa dulu, digital, atau bisa juga jalanin usaha fisik yang berbeda dari usaha jasa kita? Aku kasih tahu rahasia suksesku yang bikin aku cepet ya. Fokus di satu bisnis. Fokus aja di satu bisnis. Kalau kita fokus di satu bisnis, 24 jam itu kita mikirin gimana caranya bisnis kita itu sukses, kenapa nggak laku, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus dieval, caranya mendatangkan new customers itu gimana, caranya bikin customer itu repeat order gimana. Fokus di satu bisnis, jangan pindah-pindah selama 10 tahun ke depan. Fokus di satu bisnis. Pilih satu bisnis yang paling profitable. Jadi kamu itu kerja keras tapi hasilnya juga besar. Jangan kerja keras tapi hasilnya kecil. Kayak timku hari ini kan syutingnya cuma hari ini, capeknya hari ini aja timku. Besok kan nggak capek lagi mereka. Karena kan cuma ngerjain project hari ini aja. Tapi kan langsung dibayar hari ini juga. Nah itu namanya produktif, nggak sibuk. Kalau Alfri, aku rekomen kamu fokus ke jasa sama produk digitalmu. Kalau produk fisikmu perlahan-lahan kamu tinggalin aja. Karena produk fisikmu dari ceritamu, aku sudah bisa menangkap bahwa produk fisikmu itu nggak bisa bertahan dalam 3 tahun ke depan. Karena itu kekinian kan, Nana. Jadi better dibikin kamu beralih ke bisnis yang minim resiko. Bisnis yang minim resiko ya nggak produk fisik, produk digital sama jasa. Fokusin ke situ. Terapin ilmu yang aku ajarin. Jadi selama 30 hari di bulan September
kita matengin ilmu jualanmu, kita belajar sama-sama. Andi, kalau dari kakaknya sendiri pas zaman dulu freelance video editing biasanya dapat berapa project video editing dan rate-nya berapa? Lupa aku. Tapi waktu itu kan aku masih muda, masih umur 17-18. Itu murah kok aku. Video editing itu ratusan ribu, 500.000 sampai 2 jutaan gitu sih. Masih murah kok aku. Sampai akhirnya klienku makin banyak, terus aku mulai buka jasa yang lain, mulai buka wedding fotografi, wedding videografi, terus event fotografi, event videografi, terus aku berkembang jadi live shooting untuk live kameramen. Terus sekarang mulai di Bali, mulai ada Videotron, aku kerja sama bermitra, akhirnya berkembang terus karena menggulung. Karena apa? Aku berani mulai. Bedanya aku sama kalian, aku berani mulai. Kalian mikir-mikir terus tapi nggak mulai-mulai. Kalau aku berani mulai. Mulai aja dulu. Bikin IG-nya sekarang, promosi sekarang, bikin kontennya sekarang, lakukan yang terbaik hari ini. Bikin WhatsApp bisnisnya sekarang, bangun portofolionya sekarang, bangun relasinya sekarang. Join platform freelancer sekarang. Mulai sekarang. Dicicil. Lama-lama kita tuh bukan punya mindset nunggu sempurna. Done is better than perfect. Lebih baik kita itu mengerjakan kecil-kecil tapi semakin sempurna daripada nunggu sempurna, idenya sempurna baru dikerjakan. Kalau kayak gitu sampai 10 tahun ke depan juga nggak jalan-jalan. Kalian pernah ketemu nggak teman yang ngomongnya banyak, nanti aku bakalan ini, aku bakalan itu, aku bakalan ngerjain ini, bakalan mencapai ini. Ternyata pas di masa sekarang hidupnya ya gitu-gitu aja, nggak ada bedanya sama dulu. Karena apa? Nunggu sempurna, biasa aja. Oh iya. Ya. Iya, Mas Julius. Yang ini Yoga. enggak. Ini aku minta foto Pak. Iya, habis ini anu nih, siap-siap. Iya. Kan mau berapa Bis nih? ini ada berapa Pak? Total 4 kalau nggak salah. Ada 4. Kamu juga ikut situ? Berangkatnya dari mana nih? Dan bisnya kan ada 4. Berarti fotografer dibagi 2, videografer dibagi 2 nanti. Yang di sini siapa? Kamu aja. Kamu aja. Di sini ada lagi Pak. Apa kamu pengen ikut ah? Terserah. Ini minumnya apa ini? Apa? Udah. Oke, lanjut. Tempat. Klienku mau city tour, mau traveling, klienku ngajakin tour. Aman, Mas. Dari Surabaya. Sak Surabaya. Ada dua tempat keberangkatan sih. Lobbynya sini sama lobbynya HNN. Oh iya. Pak, ini kan saya sediakan 2 fotografer sama videografer. Yang jadi nanti dipisah satu-satu aja setiap bis atau gimana? Ternyata total 5 bahkan. 5. 5. Enggak bisa ngejar di bisnya sih, ngejar nanti di tempat. Ya udah, ketemu di tempat aja ya. Soalnya kan ini apa namanya? Ya. Kan di jalan kan Pak ya? Di jalan. Ya, iya dong. Yang di sini siapa? Yang Saya, Pakai dewe ya. Ya mungkin sana ya ada apa itu. Iya deh. Nanti ketika di tempat misal tanya tujuannya itulah. Masa nggak ikut sini tuh? Saya mungkin nggak ikut. Tapi teman-teman banyak main. Gala dinner di sini besok. Karena dinner ya di M1. Di M1. Yang Oke. gede. Jadi gala dinner semua di satu tempat Pak ya. Satu ruangan. Oke. Di tempat paginya Simpo itu. Paginya simposium, sore mungkin di bawah sedikit settingannya di sini. Ruangannya sama.
Berarti tanggal 15 sama 16 itu Nah, orangnya tadi yang di bawah tempatmu itu. Dua Oke, oke, oke. Itu dilepas. Oh, lepas dari satu. Ada. Oke, itu tos. Lanjut. Los. Tiga ruangan itu. Dari Yohana, kalau untuk konten buat affiliate produk digital cocoknya Reels, Iya. carousel atau single image ya kok. Materinya bisa diambil dari kelas yang kita affiliatein itu bisa kan ya. Udah mulai setting di depannya itu Kalau mau jadi affiliate, better kalian bikin konten sendiri supaya audiens kalian itu percaya sama kalian dan beli di kalian. Jadi membangun trust itu jauh lebih penting daripada cuma posting konten asal-asalan. Jam 4 ya? Ya. Ready sekarang aja. Oh ya boleh. Sudah 15. Oke, mau lanjut foto ruangannya. Pas puasa tetap kayak gini ya. Iya. Siap. Abang, kamar. Pasha. Tukar memori. Aku tak pindah ini. Memorinya apa? Aman. Ini pakai memori mas. Oh iya. Memori sampai kan di bawah dah sih. Di bawah memori siapa? Ini baterai. Masa lagi? Oh iya sih bener ya. Ini di sini kasih deh ya. Iya kan istilah masuk ke plastik kok aman. Oh iya aman ya. Pakai memori. Aku harus pindah dulu. Ini ada Free, itu lebih worth it. Ini ngocek. Itu lebih worth it di satu bisnis itu. Bisnis jasa apa bisnis fisik kok? Pilih bisnis yang cocok sama kamu. Kamu cocoknya di jasa atau di fisik? Bebas. Karena kan setiap orang punya kemampuan Cannot play beda-beda. Begitu. Oh salah kayak lo. Ini nih. Sini. Recycling kita. Recycling. Matiin dulu. Biasanya ini gitu. Ini fotonya kok sampai ada foto ini yo. Saya nggak ada anu nih. Belum dihapus ya. Kok langsung di sini harusnya kan Loh, kok langsung nggak di mati sini ya? Juga nggak mati kan? Coba. Ya macam Wah, ini enggak sih? Coba ini baterai. Wah, ini enggak sih? ini minimis yo. Coba dicek lagi. 4 points sebenarnya. Sana kak? Iya. Iya. Lah situ juga bisa. Ayo dorong ya. Enggak. Oh ini kan? Minimis dulu balik. Berapa nih macam? Dari LHD kalau wedding organizer biar cepat naik gimana bang? Kalau wedding organizer itu kan jualnya Oh ini. ke B2B, jadi kamu harus kerjasama bikin paket dengan vendor-vendor wedding yang lain supaya yang cari klien itu nggak kamu sendiri, jadi bisa banyak Mau kamera tuh memori vendor yang yang jualin jasa. di foto pas ya, Mas. Aku gitu kok, jadi aku naruh nama kayak gini misalnya. Enggak tahu aku sih. Nih, aku kan punya ini ya kartu nama nih. Ya udah, kartu nama itu masih ini kok, masih works. Pindah mana? Ini mana sih? Terus aku tukeran kontak. Harusnya aku lah kau aman. Makanya tak pindah kan, makanya biar aku juga pindah. Tuh. Suhai Rozani ya. Di mana itu kok? Aku lagi di Hotel Westin. Oh lagi. Dari Bunda Isti. Kasihan suaramu kok, nggak apa-apa. Kecapean aja. Cocok Pak. Besok lusa paling udah sembuh kok. Alfri, baik siap kok. Kalau gitu saya usahakan biar lebih fokus, bulatin niat sama percaya dirinya biar lebih yakin push and aktifin konten lagi. Ya, harus. Mak training sih nampol kok. Enggak, manusia. Pakai tuh pengen kuat ya hilang. Lain saya kok mau atau Dari Andi. Gokil 500 sampai 2 jutaan. Aku aja bukan jasanya cuma 100 kali ditawar harganya kak. Gimana ya cara ngatasinnya? Ganti target market. Kalau kamu nggak mau jual murah-murahan terus, ganti target market. Aku Fotografer itu. videografer. Videografer sama Yahya Lufan ya? Iya. Videografer ya? siapa videografer ini? Oke ya. Abang lagi. Ya udah.
Ada Mas Amjianto. Gimana kabarnya Mas? Denny Atlanta. Aku punya background foto video, pernah buka jasa juga. Cuma stop karena belum bisa eskalasi lebih luas karena dulu masih kerjain sendiri. Better lanjutkan lagi dengan buat tim atau ada saran lain? Bangun lagi aja, tapi nggak usah hire tim. Kamu kerjain sendiri dulu aja, terus kamu kerja sama bareng vendor-vendor yang lain. Gitu aja. Atau kamu kerja sama bareng freelancer yang lain, atau bareng vendor fotografi, videografi yang lain. Belajar sama mereka. Yang penting kan dapat project, dapat portofolio yang makin bagus, terus dapat relasi, terus tawarin jasamu, ajak kerjasama. Kalau aku ajak kerjasama biasanya aku bagi komisi. Kalau mereka ngasih project, misalnya dari IO atau IO itu mereka ngasih klien ke Indovisual Studio. Nah itu aku kasih komisi 10% sampai 20%. Misalnya nominal dealnya dari satu event, kita dokumentasi satu event bisa di angka 30 juta sampai 100 juta. Ya udah si IO-nya dapat 10%, bisa 3 juta sampai 10 juta misalnya, tergantung besar eventnya ya. Kalau event konser tadi bisa sampai miliaran karena kan dari penjualan tiket, tapi kan itu omset bukan profit ya. Aku sambil makan ya guys. Nih saladku belum habis. Isti, call live-nya nanti di save juga ya biar bisa rewatch ya. Iya aku save. Aman. Muhammad Fatul di 2020 kita pernah DM-an soal prestasi. Sekarang Kak Yanuar jauh lebih sukses dari 2020. Congrats Kak. Kamu juga harus lebih sukses dong. Amin. Jerry, sorry kok kalau ngulang. Gimana cara kerjasama Koko dengan WO dan lain-lain? Caranya aku kontak lewat dari timku, jadi tim marketingku kontak vendor-vendor yang bisa diajak kerjasama lewat DM, lewat email, lewat WA, diajak kerjasama. Terus kita kasih tahu company profile kita lewat website. kita kasih tahu company profile kita lewat website, portofolio kita juga, sama benefit yang mereka dapat kalau mereka kerjasama bareng kita apa aja gitu. Kalau target marketku kan kelas menengah atas, jadi sainganku nggak terlalu banyak. Kalau target market menengah bawah itu saingannya banyak. Kalau targetku kan kelas menengah atas, project-project yang nilainya itu puluhan juta sampai miliaran. Jadi sainganku itu nggak banyak. Nah caraku menang dari persaingan ya aku jadi lebih beda. Terus aku bikin customerku happy, bikin klien-klienku happy. Dari situ repeat order itu akan terus terjadi karena mereka ingat, oh ini Kenzo Yanuar ini ownernya Indovisual, ownernya Neonbox Kota gitu. Dari situ mereka lebih trust. Itu yang ganteng itu gitu. Ownernya Indovisual tuh yang ganteng itu gitu. Soalnya aku nggak mau modal ganteng doang.
Jadi cowok itu nggak bisa modal ganteng, modal tampang. Cowok modal tampang itu cuma berlaku saat sekolah. Kalau sudah lulus dari sekolah, yang dinilai itu bukan tampang lagi, tapi yang dinilai itu mapannya. Kalau belum mapan, biasanya nggak dapat respect dari lingkungannya. Tapi nggak apa-apa, perjuangan setiap orang kan beda-beda. Jadi nikmatin aja prosesnya. Kalau direndahkan orang lain ya udah, yang tahu kerja keras kita kan kita sendiri. Ya. Kalau saya terapkan di Photobox, kira-kira gimana cara kerjasamanya kok? Nggak tahu aku nggak pernah Photobox soalnya. Ya kamu cari vendor yang bisa diajak kerjasama. Aku nggak tahu yang bisa kerjasama sama Photobox itu vendor apa, aku nggak tahu. Jadi aku ajarin kalian itu bangun bisnis solusi. Nah, yang ngembangin bisnisnya itu kalian sendiri. Nanti ada kelas Businessman Secret Formula. Di kelas itu bakalan lebih advance buat ngembangin bisnis, keseluruhan bisnis ya, bukan cuma jualan. Kalau yang latihan jualan itu kan buat menghasilkan uang. Kalau bisnis itu membuat sistem mesin uang. Ya. Kebanyakan dapat chat dari content creator disuruh ngedit kontennya kak, tapi pas ngasih harga 100k juga masih nawar kak, padahal udah banyak followersnya. Ya ganti target market kalau gitu. Aku bayar video editorku nggak 100.000, kasihan dong 100.000. Video editorku aku bayarnya ratusan ribu sampai jutaan. Karya itu mahal. Oke teman-teman, ini aku mau city tour sama klienku. Habis gini, so kalau nggak ada tanya lagi, aku akhiri live kali ini. Ini live santai ya, nggak ada topik apa-apa, jadi aku jawabin pertanyaan kalian aja, meskipun suaraku habis. Oke, itu aja teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan lain, minggu depan di hari Senin aku akan live lagi kok, bareng Tanya Mentor ya. Nanti kita live bareng Tanya Mentor. Tanya Mentor itu pengusaha yang senior. Pengusaha yang senior, jadi kita bisa belajar bareng mereka juga, bisa sharing-sharing. Aku juga sharing ilmu ke mereka gitu. Kita sesama pengusaha harus saling membangun, nggak boleh saling menjatuhkan. Oke, itu aja ya teman-teman. Sukses selalu. Kalau ada yang ditanyakan bisa tanyakan di grup Hello Pengusaha. Nanti aku bantu jawabin satu-satu ya. Aku lanjut kerja ya. Aku lanjut kerjain bisnisku ya. Oke, itu aja teman-teman. See you and God bless you. Get freedom ya. Bye bye.